Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketenangan yang Sejati. Saudara, anggapan kebanyakan orang yang namanya ketenangan adalah keadaan di mana seseorang merasakan suasana tenang dan damai dalam jiwanya karena keadaan yang tidak bermasalah, tidak ada ancaman, dan semua kebutuhan terpenuhi. Bila kita memahami ketenangan dengan versi ini, maka kita tidak akan pernah memiliki ketenangan dalam hidup ini. Sebab ketenangan yang seperti ini sudah tidak pernah dapat ditemukan lagi di dunia hari ini. Dengan kata lain, ketenangan seperti ini bukanlah ketenangan yang sejati. Lalu, apa sesungguhnya ketenangan yang sejati? Ketenangan yang sejati adalah ketika kita bisa sampai pada perhentian Tuhan. Perhentian Tuhan bukan berarti kita harus berhenti bekerja, bukan. Tetapi kita tetap bekerja. Namun, bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita berhenti dari cita-cita kita sendiri. Selanjutnya, berusaha mengerti kehendak Tuhan, serta berusaha melakukannya secara konsekuen dan konsisten. Itu artinya kita menjadikan cita-cita kita sebagai sarana atau alat untuk memenuhi kehendak dan rencana Allah. Itulah yang dimaksud dengan perhentian yang sejati atau ketenangan yang sejati. Itu sama dengan kita harus mengikuti pola hidup Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 7, Yohanes 4 ayat 34. Jadi, selama kita belum mengosongkan diri, perhentian atau ketenangan di dalam Tuhan belum pernah kita temukan atau tidak akan kita rasakan. Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuan dan Majikan, maka kita harus menjalani pola hidupnya. Inilah kebenaran yang seharusnya menjadi tujuan kekristenan setiap orang percaya. Kita sebagai makhluk ciptaan dan anak tebusan tidak lagi merasa berhak memiliki sesuatu. Kita juga harus memahami bahwa kita tidak akan pernah dapat memiliki sesuatu tanpa pemberian atau anugerah Tuhan di kerajaannya. Semua yang kita miliki hari ini di bumi ini bukan milik kita, tetapi semuanya milik Tuhan. Ini harus benar-benar kita sadari. Harta kita sendiri ada di surga. Kalaupun kita bisa menikmati sesaat, maksudnya selama kita hidup di bumi ini, bukan berarti semua itu bisa dianggap sebagai milik kita. Dengan menghayati hal ini, kita dapat merasa tenang sekalipun tanpa materi dunia, dan kita merasa tetap tenang di dalam keadaan ancaman sebesar apapun. Kehidupan seperti ini dapat terwujud kalau seseorang hidup
dalam pemerintahan Allah. Disingkatnya umur hidup manusia yaitu 70 tahun seharusnya membuat seseorang bergumul terus untuk mendapatkan dirinya sebagai hamba yang melayani Tuhan dalam pemerintahannya. Harus diakui, bukanlah satu hal yang mudah untuk hidup dalam pemerintahan Tuhan. Namun itu bisa. Pertanyaannya, bagaimana? Yang pertama, kita harus belajar menuruti firman-Nya. Ini mutlak, sebab firman memuat kehendak Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus memiliki kepekaan mendengar suaranya. Maka kita tidak boleh melewatkan hari tanpa berdoa, tanpa memperkarakan bagian hidup kita yang mana yang belum berkenan kepada Tuhan, sehingga bisa kita perbaiki. Yang ketiga, kita harus bisa menemukan tempat di mana seharusnya kita melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Ini juga bukan hal mudah, tapi kalau kita mau bertanya, Tuhan pasti menjawab. Terkait hal ini tidak ada pilihan bagi orang percaya kecuali hidup dalam pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan artinya seseorang tidak melakukan apa yang melanggar kesucian Tuhan dan tidak bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Sebaliknya, hanya dapat dibahagiakan oleh suasana kerajaan surga, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal. Filipi 4 ayat 7. Jadi ketika seseorang hidup dalam pemerintahan Tuhan, ia akan memperoleh perhentian, ia akan memperoleh ketenangan yang sejati. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Orang yang menikmati perhentian dengan Tuhan di bumi ini pasti akan mengalami perhentian di kekekalan di rumah Bapa. Sebaliknya, orang yang tidak berjalan dengan Tuhan di bumi dan tidak mengalami perhentian dengan Tuhan tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Jadi, apakah seseorang akan masuk surga atau tidak sangat kelihatan warna dan kualitas hidupnya sejak di bumi sekarang ini. Sudah kelihatan, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.